Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim XHK Channel berkesempatan mengunjungi salah satu bangunan terbengkalai, yaitu Puskesmas yang berada di Candan, Kota Salatiga. Ada cerita apa saja di sini? Kali ini tim XHK Channel ditemani sama Mas Nanda. Kemudian kali ini tim XHK Channel ingin melihat tempat ini itu secara metafisika, residual energi ataupun residual memori yang ada di sini. Kalau saya pribadi, saya melihat di sini ketika tadi masuk itu memang karena wilayah ini itu masih satu kawasan, yaitu tadi saya diberikan izin oleh sosok beliau, yaitu Simbah Ki Jalak Setro. Tetapi untuk Puskesmas ini sendiri itu ada satu sosok yang memang dominan di sini. Kalau saya lihat itu sosoknya itu seperti hantu obor, kalau orang-orang pada tahu, tetapi kalau bahasa Jawanya itu seperti hantu kemamang. Jadi sosoknya itu memang berwujud kayak gitu, ada tubuhnya. Iya, merah. Tetapi kepalanya itu seperti ada apinya kayak gitu, Mas. Kemudian matanya itu memang seperti mengeluarkan. Matanya ada sinarnya. Iya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat itu kadangkala itu hantu obor ini itu kepalanya itu kayak bisa lepas dan terbang kayak gitu, Mas. Kemudian memang ada beberapa sosok lain. Kalau menurut Mas Nanda sendiri itu ada apa saja di sini? Ya, kalau pengetahuan saya tuh sosoknya di sini ada satu nenek-nenek yang memang dulu tempatnya dia bukan di sini. Iya. Tapi karena dia udah merasa nyaman di sini, dia nempatin di sini lah. Sama anak-anak juga ada di sini. Tapi anaknya sekarang udah sekitar umur 12 tahun lah, kalau posisi sekarang. Tapi di sini termasuk penunggunya satu ya baik, yang kedua juga yang mengizinkan, nggak terlalu negatif gitu. Di sini positif. Tapi ya jangan terlalu diremehin juga. Kita sama-sama manusia kan, saling menjaga kan, saling menjaga. Tapi tadi pertama kita masuk itu sambutan dari mbah-mbah. Laki-laki apa perempuan? Kalau sosoknya perempuan. Tapi kan belum bisa mewujudkan 100%, karena dia kan masih sekilas. Kalau saya tuh nggak bisa menyebutkan yang lebih detail kan, jadinya sosoknya itu agak pemalu. Tapi sosoknya baik, selalu membuka jalan. Yang penting kita saling mendoakan aja, saling diberikan keselamatan. Yang penunggu di sini diberikan jalan yang terang.
mungkin kalau buat teman-teman mungkin konten kreator yang lain mau datang ke tempat ini itu sebaiknya itu yang pastinya kita datang ke tempat orang atau ke suatu tempat itu pasti kita mengucapkan salam terlebih dahulu, meminta izin seperti apa kayak gitu Mas. Jadi ketika kita berada di sini itu kita diberikan keselamatan, kemudian kita pun juga ya misalnya kita kalau masuk rumah orang tuh ucap salam ya, apa kalau orang Jawa tuh nuwun gitu. Ya, jadinya yang berada di sini itu merasa tidak terganggu seperti itu. Kemudian kalau memang datang ke tempat ini, kalau saya seperti ini simbahnya itu kayak berpesan kayak gitu ya Mas. Kalau memang datang ke tempat ini itu mohon maaf kalau mungkin konten-konten kreator yang lain membuat video di sini itu mohon maaf jangan seperti menantang kayak gitu sih Mas. Kayak gitu. Jadi memang datang ke sini itu tujuannya itu untuk silaturahmi, untuk mengetahui sih siapa saja yang ada di sini. Jadi tidak untuk menantang, tidak untuk menunjukkan bahwa ketahanan kita secara metafisika itu seperti apa, tetapi di sini kita silaturahmi karena sejatinya suatu tempat itu pasti ada sosok penunggu. Ya, penunggu kalau di mana tempat itu pasti ada penunggu. Tapi kan penunggu itu nggak bisa diremehin, sesama makhluk ciptaan. Ya, ciptaan Tuhan kan kita ya saling menghormati, nggak saling mengganggu lah. Jalannya kan udah sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi itu memang saya seperti dikasih gambaran gitu Mas. Jadi kalau aku lihat itu tempat ini itu seperti pernah dibuat untuk membuang kayak gitu Mas. Jadi mohon maaf sekali untuk membuang janin kalau aku lihat. Jadi janinnya itu masih kecil kemudian dibuang di sini. Jadi kalau itu gambaran yang aku lihat itu seperti itu Mas. Jadi sosok anak itu yang dibuang di sini itu bilang apa sih salah saya itu apa, bapak ibu saya itu kemana, kok saya itu dibuang di sini, kok saya itu tidak dikehendaki kelahirannya itu kenapa kayak gitu. Itu saya itu kayak dari tadi itu merasakan lebih ke itu Mas, lebih ke sosok anak kecil ini itu kayak memberikan rasa sedih. Itu apakah Mas Nanda itu melihat atau merasakan itu juga? Ya, kalau yang anak kecil itu kan sekarang udah tumbuh dewasa. Oh, yang tumbuh dewasa tadi itu kan udah lama pasti. Iya. Apalagi kan tempat puskesmas ini kan udah lama kan terkenal. Udah nggak dihuni kan pasti. Posisi sekarang kan udah jangka berapa tahun, udah tahun-tahun. Pasti kan dia kan semakin lama kan semakin tumbuh dewasa juga, walaupun dia udah di alam lain kan, tapi kan dia udah merasa kayak sama manusia gitu. Dia juga punya temen, punya keluarga juga, kayak punya nenek, tapi kan di alam lain. Jadi seperti itu. Kemudian tadi itu Mas Nanda menceritakan juga itu ada seperti bola mata berwarna merah. Itu apakah sosoknya itu sama yang seperti aku lihat itu hantu Kemamang itu atau sosok lain? Ya, itu bisa jadi yang bersama karena kan semua hantu halus kan itu kan bisa berubah wujud, bisa menjadi apa aja yang dia jadi kan kalau kayak gitu kan nggak bisa dijelaskan satu persatu. Intinya ya kayak gitu, dia mempunyai energi yang kuat gitu, energi panas apa itu, dia mempunyai cahaya gitu. Tapi dia sistem negatif ya. Kalau aku lihat seperti kayak jadi kalau memang kan tempat ini tuh dulu nggak seramai sekarang ya Mas. Jadi kalau aku lihat itu memang dulu itu sering menampakkan seperti itu. Kemudian kalau saya lihat itu memang sosok yang dominan di sini itu memang itu kayak gitu loh. Kemudian mungkin ada yang mau ceritakan lagi? Ya, kalau satu lagi ada, tapi ini yang lebih berbahaya. Nggak mungkin kita harus jelaskan itu kan, sosok itu sosok hitam tinggi kan, itu nggak perlu diomongin kan, pasti tahu.
itu lebih sosok berbahaya. Tapi kan dia, saya niatnya kan di sini silaturahmi. ya, satunya kayak gitu, keduanya ingin saling mendoakan lah, sesama ciptaan Allah kan. Kita doain semoga di sini selalu diberikan keserahan gitu, jalannya terang gitu. Nah sebaliknya juga kita kan selalu berikan keselamatan gitu. Ya kalau dari saran dari saya ya cuma itu aja. Ya mungkin begitu saja penelusuran kita di Puskesmas Bengkalai di sini. Mungkin apabila pendapat kita atau sudut pandang kita mengenai tempat ini itu ada salah atau keliru, kami beserta tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung tim Eksaka Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.